semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ismawati Afidin dengan tiga NIM terakhir 158 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4H. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat-ayat yang mengatur tentang hukum etika ekonomi syariah. Definisi etika. Etika dalam kajian filsafat berarti ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk kepada perilaku manusia. Etika secara umum diartikan sebagai aturan-aturan yang dapat berbentuk nilai, norma, atau kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bersosial, baik sebagai individu maupun kelompok. Kemudian, etika dalam ekonomi. Ilmu ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Sedangkan sistem ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi dalam sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Ekonomi Islam dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya seperti dalam kaidah fikih. Selanjutnya, asas-asas hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu asas al-musawah. Asas ini memiliki makna kesamaan atau kesetaraan yang berarti bahwa pelaku perekonomian memiliki kedudukan yang sama dalam roda perekonomian. Yang kedua, asas asidik. Asas ini berlaku bagi pelaku perekonomian diharuskan untuk saling jujur dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, asas a'damul gharar. Dalam menjalankan ekonomi Islam, memakai unsur tipuan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan dalam suatu transaksi. Yang keempat, asas albir wa al-taqwa. Albir memiliki arti berimbang, keadilan, atau perilaku yang baik, sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah. Yang kelima, asas antarodim. Asas ini adalah bahwa setiap pihak dalam menjalankan perekonomian harus didasarkan pada kerelaan dalam kegiatan menyerahkan atau menerima harta yang dijadikan objek transaksi. Yang keenam, asas manfaah. Asas ini memiliki makna bahwa segala kegiatan ekonomi yang dijalankan harus memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang ketujuh, asas musyarakah. Asas ini bermakna bahwa dalam menjalankan kegiatan perekonomian harus menguntungkan bagi setiap pelaku perekonomian di dalamnya. Asas kedelapan, asas muawanah. Prinsip tolong-menolong bagi pelaku ekonomi yang memiliki maksud bahwa dengan adanya kerjasama antar pelaku ekonomi, maka untuk meraih keuntungan bersama diperlukannya adanya dasar untuk saling menolong. Yang kesembilan, asas pemerataan. Pemerataan yang dimaksud di sini yaitu dengan menyamaratakan hal-hal terkait ekonomi yang bertujuan agar harta yang ada tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, melainkan harus dapat dimiliki oleh banyak orang dengan mendistribusikan dengan rata. Kemudian yang terakhir yaitu asas hak milik. Keberadaan hak milik ini bertujuan agar seseorang yang memiliki hak milik atas suatu harta dapat digunakan untuk kebaikan serta dapat menolong orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip keadilan. Prinsip ini sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi.
Islam karena keadilan menjadi dasar yang dapat mempengaruhi prinsip-prinsip lainnya. Dengan memiliki rasa adil, maka pelaku perekonomian dapat membagikan hartanya untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, prinsip al-ihsan. Prinsip ini memiliki arti berbuat kebaikan. Dengan kata lain, dalam menjalankan perekonomian, manusia diharapkan menggunakan hartanya untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir yaitu prinsip al-mas'uliyah. Prinsip ini berkaitan tentang pertanggungjawaban dalam segala aspek. Selanjutnya, prinsip al-kafiyah. Prinsip ini adalah perekonomian dapat mencakupkan kebutuhan pelaku ekonominya dan dapat memberantas atau mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip wasatiyah atau iktidal. Prinsip ini menerangkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu yang dapat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dan kebenaran juga menjadi salah satu yang terpenting dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup berbagai hal dalam prinsip tersebut. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang merumuskan hukum etika ekonomi Islam, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat selanjutnya yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang artinya katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat terakhir yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 37 yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka diguncang, yaitu pada hari kiamat. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.